Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Perkenalkan, nama saya Ifah Mutmainnah dengan NIM 230501501018 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang grafemik, grafem fonem bahasa Indonesia, fonem, alofon, dan ejaan. So, ayo kita simak videonya. Pertama-tama kita akan membahas tentang grafem. Teman-teman, perlu kita ketahui dan perhatikan perbedaan fonem dan grafem. Kalau fonem merujuk kepada bunyi, sedangkan grafem mengarah kepada huruf. Jelas bukan? Nah, seringkali kita representasi tertulis kedua konsep ini sama-sama begitu. Misalnya, untuk menyatakan sebuah benda yang dipakai untuk duduk, kita tentunya menulis kata kursi dan mengucapkannya pun kursi. Maka, jika dibedah dalam grafem ada 5 satuan dan dari segi fonem juga ada 5 satuan, yakni K, U, R, S, I. Ada 5 huruf teman-teman. Akan tetapi, hubungan satu lawan satu seperti itu tidak selalu kita temukan pada semua kata dalam bahasa Indonesia yang diucapkan acuan bundanya. Bagaimana ya maksudnya? Ayo simak videonya. Contohnya, perkataan ladang. Ladang ini mempunyai 6 grafem dan dari segi bunyinya, perkataan yang sama itu hanya mempunyai 5 fonem, yakni L, A, D, A, dan NG ya teman-teman, karena grafem hanya mewakili satu fonem NG saja. Itu kalau bunyinya. Nah, bunyi yang dinyatakan oleh grafem dan dalam bahasa Indonesia tentunya jelas sangat berbeda. Sebaliknya, bunyi yang dinyatakan oleh grafem dan sangat berdekatan. Dengan perbedaan dan kemiripan seperti itu, maka dalam percakapan telepon, perkataan pula dan gula tidak akan terjadi kesalahpahaman. Sedangkan pola dan bola perlu melihat kondisi bibir si pengujar atau harus ada penekanan ujaran awal agar tidak membingungkan. Seperti itu teman-teman. Lalu yang kedua ada jenis-jenis grafem. Di sini saya mencantumkan 3 jenis grafem. Yang pertama ada grafem fonem vokal. Di sini ada fonem I, E, U, O, dan A. Teman-teman bisa perhatikan ya, di sini ada alofonnya, kemudian grafemnya, kemudian bagaimana contohnya jika berada di awal, tengah, dan akhir. Nah, contohnya teman-teman kita perhatikan ya. Di sini fonem I. Fonem I ini memiliki 2 alofon, yakni I tinggi atas depan, tidak bundar, dan I tinggi bawah, depan tak bundar. Nah, kalau grafemnya ya tetap I. Contohnya itu kalau letak hurufnya di awal itu contohnya kata itu, kalau tengah ada kata api, kalau akhir ada kata api. Begitu juga dengan contoh kedua, ada fonem E. Fonem E ini memiliki 2 alofon. Yang pertama itu ada tengah atas, depan tak bundar, dan yang kedua ada tengah bawah, depan tak bundar. Contohnya pada awal kata ada ekor, jika di tengah ada monyet, jika di akhir ada sate. Seperti itu teman-teman. Lalu yang ketiga ada E. Fonem dan alofomnya ini sama-sama E, namun grafemnya sama dengan tadi yang E, sama-sama E. Contohnya itu emas, kera, kade. Begitu pula dengan U, O, dan A. Baik ya teman-teman, semoga mudah dipahami. Selanjutnya kita beralih pada grafem fonem diftong. Baik teman-teman, fonem di sini ada fonem AU. AU ya, itu grafemnya AU. Jadi kalau contohnya itu aula. Tapi kalau fonem, cara pembacaannya ya bunyinya aula. Begitu teman-teman. Tidak ada contoh jika ada di bagian tengah, kemudian kalau di akhir ada contohnya pulau. Lalu yang kedua diftong ai. Ai ya, fonemnya itu grafemnya ai. Ai. Contohnya landai. Kemudian fonem oi yang grafemnya oi. Nah, itu contoh
Contohnya pada akhir kata itu sekoi. Begitupun dengan fonem e. Grafemnya ei pakai huruf i ya di belakangnya, contohnya survei. Wah, sekarang kita ada di grafem fonem konsonan. Di sini ada banyak ya fonem-fonem konsonan. Ada yang pertama nih, ada fonem B. Alofonnya itu ada dua, ada ep dan ep. Nah, grafemnya itu tetap B ya. Contohnya pada baku, kalau tengah ada rebut, kalau akhir ada jawab. Nah, kalau bagian fonem P itu alofonnya tetap satu ya, tetap P. Kemudian grafemnya juga P, contohnya paku, bapak, sikap. Begitu pula dengan M, W, dan seterusnya ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Dan selanjutnya kita beralih pada fonem. Fonem adalah bunyi bahasa yang berbeda atau mirip satu sama lain dalam sebuah penggunaan bahasa yang sama. Dalam ilmu bahasa, fonem itu ditulis di antara dua garis miring seperti di dalam PPT ini ya teman-teman. Jadi, dalam bahasa Indonesia, fonem P dan fonem B merupakan dua fonem yang kedua bunyi ini membedakan arti. Ada masing-masing artinya. Contohnya kuku, sepatu, air. Nah, fonem dalam bahasa mempunyai beberapa macam lafal yang bergantung pada tempatnya dalam kata atau suku kata. Contohnya nih, fonem P mempunyai dua macam lafal. Bila berada pada awal kata atau suku kata, fonem dilafalkan secara lepas. Misalnya pada kata pola, fonem P pada pola ini diucapkan secara lepas yang kemudian diikuti oleh fonem O. Jadi bila di akhir kata fonem P itu tidak bisa diucapkan secara lepas. Bibir kita akan tertutup untuk mengucapkan bunyi ini. Contohnya up, seperti itu teman-teman. Atau ada contoh katanya teman-teman. Contohnya itu kecap, seperti itu. Lalu kita beralih pada materi alofon. Alofon ini adalah variasi fonem yang tidak membedakan arti. Jadi alofon itu dituliskan di antara dua kurung siku seperti pada PPT ini ya teman-teman. Kalau alofon P ya yang lepas itu kita tandai dengan P, sedangkan P yang tidak lepas kita tandai dengan P yang ada tanda kutipnya di atas. Kita bisa simak ya perbedaannya. Maka dapat dikatakan bahwa dalam bahasa Indonesia fonem P memiliki dua alofon, yakni P dan ep. Jadi yang P yang ada tanda kutipnya di atas itu kita baca up, seperti tadi yang saya jelaskan di materi sebelumnya. Dan sekarang kita masuk ke materi terakhir, yakni ejaan. Ejaan itu pada hakikatnya merupakan konvensi grafis, yakni perjanjian di antara anggota masyarakat pemakai suatu bahasa untuk menuliskan bahasanya. Jadi bersifat konvensional ya teman-teman, karena sudah disepakati oleh masyarakat di suatu tempat seperti itu. Bunyi bahasa yang seharusnya dilafalkan diganti dengan huruf-huruf dan lambang lainnya. Ejaan mengatur cara penulisan kata dan penulisan kalimat beserta tanda-tanda bacaannya. Ini menurut Abdul Khair tahun 2002. Agar kita lebih paham, mari kita simak nih fungsi dari ejaan. Yang pertama itu sebagai landasan pembakuan tata bahasa. Yang kedua sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Yang ketiga, ejaan ini berfungsi sebagai alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata serapan ya. Lalu yang keempat itu membantu pembaca dalam memahami informasi yang disampaikan penulis. Ejaan ini fungsi-fungsinya itu menurut pendapat Winarto tahun 2016. Nah, terima kasih ya teman-teman sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa mudah dipahami oleh teman-teman. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.